Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sylvia, NPM 2019 4350224. Di sini saya akan menyampaikan ceramah untuk memenuhi tugas dari Akidah Akhlak dengan tema haji. Di sini saya akan menjelaskan definisi haji, dalil, keutamaan, dan tata cara haji. Yang pertama, definisi haji. Arti kata haji dalam bahasa Arab adalah haja yahuju hujan, yang berarti bermaksud atau berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah Al-Haram atau Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai persembahan hamba kepada Tuhannya. Tempat-tempat tertentu yang dimaksud adalah di Ka'bah, Mekah, Syafa dan Marwah, Muzdalifah, dan Arafah. Sedangkan aktivitas tertentunya adalah ihram, tawaf, sya'i, dan wukuf di Arafah. Sementara waktu tertentunya adalah bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama Zulhijjah. Dalil pertama wajibnya haji adalah Quran Surah Al-Imran ayat 97, berikut potongan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji merupakan kewajiban hamba terhadap Allah, yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 196 juga menjadi dasar diwajibkannya haji bagi umat Islam. Berikut potongan ayatnya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji serta umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ibadah haji telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 196 yang sudah tadi saya bacakan, dan dari ayat tersebut dapat diuraikan beberapa keutamaan ibadah haji yang dilakukan oleh umat Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadi tamu Allah. Orang yang menjalankan ibadah haji maka akan dianggap menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapat pahala seperti jihad. Seorang muslim yang sedang menjalankan ibadah haji maka ia akan mendapatkan pahala seperti melakukan jihad, karena ibadah haji merupakan jihad terbaik menurut Allah. Yang ketiga, mendapat balasan dari surga. Dari hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah menjelaskan sebagai berikut. Dari haji mabrur, tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Kemudian yang keempat, Allah berjanji akan menghapuskan dosanya. Dan barang siapa yang berniat dan bertekad untuk melakukan atau melaksanakan ibadah haji dengan ikhlas karena mengharap ridhonya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Kemudian yang kelima, menghilangkan kemiskinan. Dari Abdullah bin Mas'ud, sesuai dengan riwayat hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang isi dari hadis tersebut dijelaskan bahwa salah satu keutamaan menunaikan ibadah haji dapat menggugurkan kefakiran atau kemiskinan, sehingga orang muslim yang sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima ini dijanjikan oleh Allah akan mendapat rezeki dan kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tata cara haji. Yang pertama, ihram. Kegiatan ini termasuk wajib bagi sahnya haji karena dimulai dari mikot atau tempat tinggal masing-masing sambil berniat menjalankan haji dan membaca kalimat talbiyah. Kegiatan ini wajib memakai pakaian ihram. Yang kedua adalah wukuf. Perjalanan selanjutnya, wukuf di Padang Arafah. Di tempat ini, para jemaah berdoa kepada Allah dan meminta ampun kepadanya. Serta tidak hanya itu, disunahkan juga untuk memperbanyak zikir, sholat jamaah takdim qashar, dan menghadap kiblat.
Yang ketiga, tawaf ifadah. Di Masjidil Haram, para jamaah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sebelum menjalankannya, membaca niat, kemudian berkeliling sambil mengumandangkan talbiyah. Bagi laki-laki dianjurkan untuk bersuara yang nyaring, tetapi tidak bagi seorang perempuan. Tawaf ini termasuk rukun haji, dikenal juga dengan tawaf inti atau tawaf ziarah. Jika tidak dikerjakan, maka ibadahnya tidak sah. Yang keempat adalah sya'i. Waktu pelaksanaannya setelah tawaf. Aktivitas ini dilakukan sebanyak 7 kali. Perhitungannya dari Syafa ke Marwah dihitung 1 kali, begitupun sebaliknya. Yang kelima, berada di Muzdalifah. Menginap atau mabit di Muzdalifah untuk orang sehat wajib hukumnya. Dimulai setelah waktu maghrib sampai bulan 10 Zulhijjah. Yang keenam, melontar jumroh Aqobah. Melemparkannya sebanyak 7 batu. Tidak boleh 7 batu sekaligus, harus satu-satu. Waktunya pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketujuh, mencukur rambut. Setelah melontarkan jumroh, disarankan untuk mencukur rambutnya minimal 3 helai rambut. Yang kedelapan, melontarkan 3 jumroh. Dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tempat melempar jumroh ini ada 3. Jumroh ula berada di dekat arah Haratul Lisan. Kemudian jumroh wusto antara jumroh ula dan Aqobah. Terakhir, jumroh Aqobah bertempat antara perbatasan Mina dan Mekah. Pelemparan batu tersebut harus berurutan. Jika tidak, maka akan mengulang dari awal. Kesembilan, menginap di Mina. Menginap di Mina pada malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nafarnya atau meninggalkan Mina setelah melempar 3 jumroh. Nafar terbagi menjadi awal dan sani atau pertama dan kedua. Nafar awal berarti hanya menginap selama 2 malam saja. Sementara nafar sani bermalam selama 3 malam. Yang ke-10 adalah tawaf wado, dijuluki juga dengan perpisahan. Para jamaah akan melaksanakannya ketika akan meninggalkan Makkah. Setelah itu, orang-orang tidak akan diperkenankan kembali ke hotel untuk menginap. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.